tali rapiah. Sih. Biarin aja borip, suruh lamaan ini kerjaan gua. Tuh, Bang. Kita udah buka, Bang. Hei. Iya, tahu tali apaan? Tali kolor. Kolor siapa, Po? Tahu Bang Edi kali. Bang Edi biasa aja sih, ah. Mari dibawa-bawa. Tahu. Kita tuang, Bang. Nah, tuang semua, Po. Iya, jadi 2 karo, 2 bak nih. Kemana nih? Tuangnya nih. Ketuang ke bak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Ini biarin, emang begini. Tuh. tekniknya begitu ya, Po? Iya. Kayak kaget. Tuh. Hampir rebahan ya tadi. Iya, kalau kagak rebahan dia kagak mau. Jadi satu karung dibikin 2 bak. Iya. Tuh. Dekain, guys. Caranya begini, guys. Kita kasih penyedap. Apa tuh, Po? Sasa. Sasa. Tuh. Takarannya berapa, Po? 1. Tuh. Kasih lagi. Gue duduk dah, capek. Nih guys, tenang aja guys. Mbak Esi mau nuang garam. Oke, Mbak Esi. Oke, kita tuang garam. Pakai garam apa, Mbak Esi? Tahu kagak ada namanya nggak jelas. Oh, garam masak ya, Po? Iya. Tuh, garamnya. Garam. Guys, kita udah kasih garam Mama Sasa, kita langsung aduk guys. Aduk terus guys sampai merata. Biar langganan kita cepat enjoy. Kurang lebih berapa lama nih, Po? Ya, sekitar 10 menit dah. Aduk doang, Po? Iya. Cangkel itu. Kagak, udah biasa guys. Yang penting kita enjoy. Caranya begini, Say. Tuh, kita masukin. Masuk. Berapa kilo, Po, ini? 1 kilo 2 on. 2 on. Tuh, Wih, pas Po, kan? langsung pas sih, Po. Iya, Coba, udah Po, kan? lihat, Po, takarannya. Oh iya, langsung pas ini 1 kilo 2 on. Hebat aman, Po. Nah. Loh, bisa pas ya, Po? Iya. Mantap. Dah. Udah. Kita ikat Nah, ini, Po, segini buat berapa tahun nanti, Po? 100 tahu. 100 tahu. Iya. Jadi sepaket ya, Po, ya? 100 Iya, tahu, sepaket satu ini ya? tuh. Udah tuh. Po, udah banyak nih, Po, ya? Iya. Wah, ini udah siap. Ini, Po, ya? Iya, siap saji. Siap saji ya. Jadi ini buat nanti campuran atau lapisan tahu ya, Po? Iya. Di luarnya ya. Tinggal Tinggal dikasih air nih, Po, Iya, sama daun bawang. sama daun bawang. Ini kalau sekilo gini, Po, kurang lebih airnya takarannya berapa nih, Po, nanti? Paling segayung dikit. 1 Dikit, gayung. Iya. 1 liter. 1 liter buat 100 tahu. Bahan untuk tahu pedasnya ya, ini tahunya spesial luar biasa nih, langsung dari pabriknya. Hari ini kurang lebih ada 6 ya di sini ini ya. Ada 6 box, 1 box ini kurang lebih 500 pieces tahu. Jadi ada 3.000 nih, Pak Ji. Kurang lebih 3.000. Ini ada di tempat lain juga ada. Oh, siap digoreng. Minyaknya. Ini minyaknya kurang lebih sehari produk ini berapa ini, Pak Ji? Berapa liter, Pak Ji, minyaknya sehari kepake ya? Sehari 12 liter lah, itu minimal ya. Nih, sampai kondisi kering sehingga nanti ketika dimasukin sambal itu tidak pecah. Nah ini nih hasilnya nih ya, gitu. Boleh lihat, Bu? Boleh, Bu. Kering nih, Pak Ji ya? Ya silakan, ya sudah kering. Kalau nih kalau nah, minyaknya panas. Nah, setelah matang nih, kering nih ya, sudah kering nih, sudah bisa dilubangin. Ayo Bu, ke sini. Itu Ibu sedang lubangi tahu
supaya bisa dimasukin cabenya, sayur, cabai dan sebagainya. Ya, dari situ nanti melangkah ke sini nih. Silakan Bu. Pengisian. Ini nih. Nah, Proses pengisian tuh ya Pak Haji. ya, seperti ini nih. Tahunya kan mantep nih isinya nih. Kurang lebih seperti ini nih tahunya. Nah, nanti habis ini baru di gerobak itu digoreng, ya. Ini seperti ini tahunya, sambalnya. Tuh Pak Haji lihat. Nah, tuh. Isinya Pedes kan? nih Pak Haji ya. Mantap. Pedes sopan lah. Pedes sopan nih. Iya, ya, oke. Oke. Baru nanti dimasukin ya. Nah, ini. Setelah ini di packing nih Pak Haji. Nah, ini di packing. Setiap dua ini jumlahnya 100 ya. 50 tepungnya kurang lebih 1 kilo 2 on. 1 kilo 2 on untuk bahan tahu jumlah 100 ya. Nih seperti ini. Tepungnya sudah diisi, sudah dicampur dengan bumbunya. Sudah siap, tinggal tambah air aja. Gampang ya. Ini ada daun bawang dicampur tepung terigunya. Dicampur air, diaduk-aduk seperti itu. Ini kekentalannya nanti bisa dilihat seperti apa. Jadi ini komposisinya tepung sama daun bawang. Daun bawang biar gurih, nggak pakai juga nggak apa-apa. Ada yang nggak suka pakai daun bawang, nggak usah, nggak apa-apa. Ini hanya untuk lebih cantik juga, gurih juga. Ini jadi buat teman-teman tadi yang awal nonton ya Pak Haji ya. Ini tepung yang tadi kita mix ya Pak Haji ya. Ya, tadi tepung setiap 50 kurang lebih tepungnya dapatnya kurang lebih 6 on. Kalau 100 berarti 1 kilo 2 on. Tahu yang mau ditepungin nih, gampang kok ya. Buat mitra-mitra nanti tinggal ngairin aja tepungnya. Masukin ke minyak yang cukup panas. Jangan terlalu panas sekali, kalau panas sekali gosong ya, nanti kriuknya kurang bagus. Ini prosesnya nih, goreng tahu pedas. Keriting tuh ininya, tepungnya, kriuknya. Yang goreng Kalau udah seperti ini, apinya jangan terlalu panas. Ini udah dikurangin apinya nih. Nih yang baru digoreng. Gemoy-gemoy ya Pak Haji. Dia gendut-gendut nih. gendut apa gemoy Pak Haji? Mantap kan? Nah, ini tinggal dicoba nanti. Satunya kalau dijual berapa Pak Haji? Ini di stand harganya 3.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali tadi kita sudah sama-sama menyaksikan proses pembuatan tahu pedas di dapur ya. Terus bagi teman-teman yang pengen bermitra dengan tahu pedas, nanti bisa cukup dengan 15 juta rupiah saja sudah mendapatkan gerobak seperti ini nih. Gerobaknya bagus, kokoh, kemudian sudah lengkap dengan peralatannya, ada penggorengan dan segala macamnya lah. Terus juga ada pelatihan cara goreng, ya kurang lebih 1-2 hari cukup lah, karena kan goreng kan gampang ya. Kemudian harga untuk kemitraannya, tahu pedesnya itu satu piecesnya 1.800 rupiah. Tinggal goreng, kemudian dijual dengan harga rata-rata 3.000 rupiah. Ya, kalau pengen bermitra cukup menghubungi kami. Harga kemitraannya cukup 15 juta rupiah.
murah bukan? Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama berkembang, tinggal nyari tempat yang pas buat jual tahu pedas, karena tahu pedas itu persaingannya nggak terlalu banyak ya dibanding dengan gorengan-gorengan yang biasa itu ya. Mungkin jaraknya terlalu dekat ya. Kalau tahu pedas insya Allah untuk nyari tempatnya lebih mudah ya untuk standnya. Kalau pengen mitra, hubungin saya dengan nomor 0818 473 765 ya. Kita alamatnya di Jalan Damai 3 nomor 65 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutohar, owner Batagor tahu pedas ya, Bu Fatma, dengan merek Bu Fatma. Sebelum ya kita mundur, sebelum saya berusaha Batagor Cipayung tahu pedas, sebelumnya saya adalah supir ya. Pertama supir pribadi, kemudian pernah juga jadi supir kantor ya, tepatnya di jalan tol waktu itu ya. Kemudian saya coba-coba untuk merintis bekerjasama sama temen, ketemulah somai gitu ya. Kemudian somai Batagor Cipayung berjalan sampai di tahun 2012 tepatnya. Saya menemukan produk nih luar biasa ya, tahu pedas. Awalnya saya lihat tuh tahu pedas itu boom ya, laku gitu. Akhirnya kita coba nih, saya nggak nyontek bumbunya, tapi coba-coba sendiri ya. Saya bersama istri mencoba di rumah. Kita coba gimana sih bikin tahu pedas gitu ya. Akhirnya kita coba-coba, ternyata ketika dicoba ada rasanya. Kita coba di tetangga-tetangga dulu nih. Tetangga sudah nyobain, alhamdulillah mereka bilang enak gitu. Teman-teman juga, teman-teman yang ada, teman-teman istri terutama gitu, bilangnya enak. Akhirnya kita beraniin tuh didampingkan dengan Batagor gitu. Didampingkan Batagor, ternyata ada responnya. Kemudian saya beraniin bikin gerobak seperti ini, khusus tahu pedas. Waktu itu namanya belum Bu Fatma ya, masih tahu pedas rawit merah. Tahu pedas rawit merah. Tapi dalam perjalanan karena perlu merek ya, akhirnya kita namain tahu pedas Bu Fatma gitu ya. Alhamdulillah waktu itu luar biasa responnya, sampai pernah itu satu hari itu bisa menghabiskan tahu sebanyak 12.000 pernah gitu ya. Ya waktu itu tahun 2012 2014 kita pernah sehari menghabiskan tahu antara 10 sampai 12.000 ya. Alhamdulillah waktu itu memang lagi boom gitu ya. Waktu itu harganya masih 2.000 gitu. Kaliin aja jadi 10.000 atau 12.000 kali 2.000, udah ketahuan ya. Mitra rata-rata waktu itu antara 400, 500, bahkan ada sampai satu orang itu bisa menghabiskan 1.000 gitu ya. Memang waktu itu kondisinya lagi trennya, lagi boomnya gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pun tahu pedas masih banyak peminatnya ya. Tahu pedas itu termasuk makanan dari zaman ke zaman gitu. Semua orang makan tahu. Jadi apalagi dengan rasanya pedas, manis, gurih. Jadi orang cukup makan tahu sama nasi itu udah cukup gitu ya. Sayurannya sudah ada di situ, pedasnya dapat gitu, tahu gurihnya dapat gitu ya. Saya kira untuk kemitraan tahu pedas saya kira masih menjanjikan ya gitu. Sebelum Batagor, sebelum tahu pedas waktu itu memang kegagalannya itu mungkin yang saya evaluasi itu karena ridho ya,
ridho dari orang tua itu nggak mendukung ya, karena kan saya sudah kerja, terus kemudian coba-coba usaha, orang tua kelihatannya nggak suka gitu anaknya jualan gitu, usaha, karena pemikiran orang tua simple ya, kalau kerja kan dapat gaji gitu ya, dapat gaji bulanan, semuanya terjamin gitu. Jadi mereka orang tua itu keberatan untuk berusaha. Tapi setelah kita kasih pemahaman, kemudian kita buktikan bahwa kita berusaha itu pintu rezekinya banyak gitu ya. Nah, kemudian setelah orang tua mengizinkan, kalau orang Jawa bilang ya udah sana gitu. Cuman kata-kata seperti itu aja luar biasa buat kita ya. Makanya kalau berusaha itu jangan sampai kita jauh dari orang tua. Jangan merasa bahwa kita itu berhasil itu karena kepandaian kita, kepintaran kita, tapi ridho dari orang tua, ridho dari teman-teman, tentunya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak sekali kemudahan-kemudahan yang datang ketika sudah mendapatkan ridho dari orang tua. Pak Haji pertama kali buka, modal awalnya berapa sih Pak Haji? Pertama kali buka itu berapa ya? Kalau produk ya waktu itu kan kita jual tahu pedes itu harganya 2.000 ya. 2.000 ya, kalau tahu kan pertama kali jual itu kurang lebih 100 pieces ya. 100 pieces ya, mungkin ya sekitar, kalau tahunya aja itu produknya nggak nyampe 100.000 ya gitu. Waktu itu kan tahu sendiri harganya 500 ya, nggak salah 500 perak gitu ya, 500 perak ditambah cabai gitu ya, kurang lebih satu piecesnya kurang lebih 1.000 ya. 1.000 kita ngambil untung misalkan 300 perak, kita jual 1.300 waktu itu ya. Ya ada untung 300 perak per pieces gitu ya, kurang lebihnya gitu ya. Jadi modal 100.000 kurang lebih ya untuk tahu pedesnya ya. Selain gerobak gitu, produknya kurang lebih 100.000 gitu. Dari 100.000 ya Pak Haji ya? Ya. Alhamdulillah ya Pak Haji. Iya. Dengar-dengar udah bisa sekolahin anak juga Pak Haji. Ya, alhamdulillah anak-anak sekolah semua. Dari yang paling besar, alhamdulillah sekarang lagi berusaha sekolah di Mesir ya, alhamdulillah. Terus kemudian yang kedua kuliah di UHAMKA, yang ketiga di pondok Darul Quran Mulia. Kemudian nanti juga akan nyusul ke Mesir. Kemudian yang terakhir masih SD ya. Ini saya bicara yang hidup ya. Ya memang yang pertama itu meninggal ya. Waktu itu masih kecil gitu. Jadi yang ada adalah empat anak gitu. Alhamdulillah sudah masih pada sekolah semua ya, karena kan biaya sekolah juga lumayan mahal ya. Kita tetap berusaha gitu untuk bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anak gitu. Dari hasil ini Pak Haji Permati, alhamdulillah ya, dari ini bisa kirim Mesir di Kairo ya Pak Haji? ya, alhamdulillah ada di Kairo ya, di Kairo. Ini baru mulai mohon doanya supaya mereka konsisten, bisa berhasil di sana, bisa menjadi contoh buat adik-adiknya gitu. Itu kalau berpikir saat waktu itu saya cuman driver ya, driver tahu kan penghasilannya berapa lah gitu ya, sehari cukup buat makan aja udah cukup, udah syukur gitu. Tapi alhamdulillah dengan ketekunan, dengan yang jelas keinginan untuk berubah dari diri kita sendiri, kuat gitu. Apapun yang kita lakukan, walaupun perjalanannya itu kita nggak langsung ke seperti ini, step by step kita lalui, kita coba ini, coba itu, coba ini, itu segala macam kita sudah coba. Alhamdulillah
juga berhasil. Demikian juga teman-teman, saya kira kalau teman-teman berusaha sedini mungkin, walaupun saat itu gagal, tapi yakinlah suatu saat pasti akan bisa berhasil, ya.